kalau misalnya punya masalah sama pasangan apalagi suami, jangan pernah share di sosmed, please. Karena resikonya adalah rawan pelakor. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Gadis Merah. Dan hari ini Gadis Merah udah ditemenin sama Talita. Dan dia ini salah satu MUA hits di Makassar. Amin. Bahkan doain se-Indonesia. Amin. Ya kan? 11 Januari bertemu. Jadi hari ini tanggal 11 Januari kita akan mulai segmen baru yang namanya Hotman Jodoh tak kemana. Yeay. Dan hari ini Gadis Merah ditemenin sama Talita. Dan kita akan ngebahas tentang pacaran atau cicilan mobil. Oke, jadi kenapa Talita? Jadi Talita ini adalah salah satu pasangan yang berhasil melunasi cicilan mobil. Maksudnya pacaran lama tapi alhamdulillah menikah, ya kan? Oke, sebelumnya Talita diceritain dong gimana gimana pertemuannya sama suami dulu gitu awalnya. Jadi dulu itu saya kan baru pindah ke Makassar sama adik saya. Saya kuliah, dia SMA. Nah, Lebih terus, muda ya? Iya. Masya Allah, berondong ternyata seleranya beliau. Terus ternyata adik saya tuh kenal sama suami saya namanya Arif. Mereka kayak senior junior gitu loh. Oke. Nah terus mungkin adik saya tuh sering upload foto kan di pet. Dulu tuh masih zamannya Oke, gitu. masih hits banget ya pet dulu ya. Terus, Jadi aku ingat banget. Jadi dulu kan ada kayak Facebook, iya. Twitter, Instagram, and pet ya kan. Jadi dulu wajib banget punya 4 itu ya. Betul, Dan iya. Kemana-mana tuh harus update di pet lagi di mana gitu ya kan. Luar biasa. Nah terus mungkin Arif tuh sering lihat postingan saya kan sama adik saya, terus akhirnya dia ngechat di pet. Udah dari situ ngechat jalan, mungkin deket 2 bulan, habis itu udah langsung pacaran. Terus berasa doang kok. Iya, jadi banyak banget nih kayak netizen yang kayak mungkin kayak saya dulu ya pacaran lama tapi nggak nikah. Pacarannya padahal sama sepupunya Arif lagi. Aduh. Mohon maaf mantan jangan nonton ya. Mohon maaf keluarganya Arif jangan nonton ya. Jadi Talita ini berapa lama pacarannya dulu sebelum menikah? 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Kalau aku dulu sama sepupunya Arif 2,5. 2,5. Beda 2 tahun lah ya berarti ya. Ya lumayan lah. Enggak, karena kan aku nggak beda 2 tahun, kita sebenarnya beda setahun ya kan. Kamu 2015, aku 2016. Cuman aku kan putus ya kan. Kamu lanjut sampai bener-bener. Iya kan? Aku kan bener. Astagfirullahaladzim. Terus gini, aku dan mungkin banyak netizen di luar sana yang menanyakan tips pacaran lama biar langgeng, awet, tetap mesra, sentosa dan jauh dari gangguan mantan. Gimana? Tipsnya itu saling percaya aja kan. Misalnya kemanapun dia pergi, ikut ya. Iya bisa juga. Ikut ya. Misalnya kemanapun dia pergi, ya pikirannya ya udahlah, mungkin dia melakukan hal-hal yang positif aja gitu. Terus ya kalau bisa percaya sepercaya mungkin. Terus kalau ada masalah tuh harus langsung diselesaiin, jangan bermalam, maksudnya jangan disimpan, jangan disimpan bermalam-malam. Jadi kalau bisa langsung diselesaiin, udah besoknya udah baikan lagi gitu. Oh iya, aku juga sebenarnya tipsnya begitu sih, sayangnya aku nggak nikah.
Ya mungkin Aku juga belum jodoh sama. aja, belum jodoh aja. Enggak, soalnya aku mungkin. juga sama kayak gitu, kayak tips pacaran namanya tuh kayak gitu. Cuman aku nggak bisa ngomong ke netizen soalnya aku Enggak nih. gagal. Gagal. Astagfirullahaladzim. Saya kan sekarang dapat yang lebih baik. Iya, alhamdulillah jodoh ya. Iya. Makanya segmen ini tuh judulnya Hotman Jodoh Oh Tak Kemana. Jadi jodoh ya emang kayak gitu, nggak akan kemana. Kalau udah jodoh Iya, ya itu ada dia. aja ya caranya ya. Bener. Dan kebetulan kita yang kali ini ngebahas pacaran lama. Nah, pernah nggak sih ada kayak gangguan dari mantan atau masalah orang ketiga gitu selama proses 4 tahun setengah itu. Kalau orang ketiga alhamdulillah nggak ada, nggak pernah. Alhamdulillah, berarti sama-sama Iya, setia ya. Alhamdulillah banget ya, dapat yang kayak harus cari yang kayak gitu harus gitu, pemirsa. guys. Pokoknya kalau dia udah ada apa namanya Yang ketiga kemungkinan buat selingkuh atau pernah putusin. selingkuh, udah buang aja karena sebenarnya kebiasaan untuk selingkuh itu bisa berubah tapi Iya benar. Terus sumpah itu susah banget, gila. Pokoknya kalau sekali cowok udah selingkuh itu bakal ada kemungkinan dia bakal ngulangin lagi. Jadi tolong berpikirlah baik-baik ya kan. Kalaupun kamu mau ngelanjutin, ya berarti harus siap dengan resikonya. Iya benar, kalau dia bakal selingkuh lagi. Iya besok. benar. Soalnya kalau udah masalah orang ketiga tuh udah pasti Udah nggak panjang bisa, banget, udah pasti nggak bisa panjang diselesaikan. Itu mah udah pasti putus lah gitu. Jadi masalah tuh segede apapun kalau bukan orang ketiga itu masih. Iya, jadi aku juga kalau dulu ya pacaran, pokoknya selama masalahnya bukan Orang selingkuh ketiga, dan bukan kekerasan, iya itu juga tuh. udah kita tetap masih bisa perbaiki. Tapi kalau udah dua itu udah cut aja deh, jauh. Bener. Oh iya, terus tips biar hubungan itu nggak terganggu sama yang namanya mantan. Gimana? Mantan itu kan sensitif banget ya kan? Sebenarnya sih kalau nggak temenan di Instagram mungkin misalnya di sosmed kali ya sama mantan. Cuma gini, kalau prinsip saya kalau teman sama mantan tuh nggak apa-apa, jadi kita bisa pamer gitu. Oh jadi sekarang dia nih sama kita nih lebih bahagia. Oh baik, jadi kayak lebih ini. jadi kayak lu nyesel kan dulu ngebuang gue. Iya ampun, sekarang dia sama pacar barunya bahagia banget gitu-gitu. Ya gitu aja sih, maksudnya dipantau aja. Terus kalau bisa memang temenan terus ternyata ada pernah kedapatan DM atau apa, nah itu baru udahlah unfollow aja gitu. Tapi kalau selama belum ada nggak apa-apa, temenan aja tuh. Berarti Talita ini salah satu tipe yang tegar ya. Tapi kalau menurut aku berteman dengan mantan itu tidak menunjukkan indikasi bahwa kamu itu dewasa. Nggak apa-apa, kamu mau unfollow atau blok mantan itu hak. Yang penting adalah kenyamanan diri kamu sendiri. Yang penting kamu bisa merasa nyaman dan damai dengan dirimu sendiri ya. Itu pilihan. Jadi nge-unfollow atau ngeblokir mantan itu nggak salah. Yang penting kamu bahagia. Iya benar. Oke, selanjutnya apa sih? Banyak ya pertanyaannya. Ya, mohon maaf ya Mbak, udah aku pikirkan dengan semalaman gitu ya, kita akan membahas apa. Jadi biar apa namanya chit-chat kita hari ini tuh bisa bisa bermanfaat, bisa ngasih bukan pencerahan sih, lebih ke sharing ke netizen, ke penonton kita. Jadi mereka tuh bisa apa yang nggak selamanya kok pacaran lama itu putus, nggak selamanya kok pacaran lama itu kayak membosankan, dan nggak selamanya pacaran lama kayak cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan motor, handphone dan segala macam itu nggak berujung nikah. Ada kok yang nikah, dan salah satunya aku nginterview orang yang alhamdulillah berhasil dan alhamdulillah jodohnya benar-benar ya. Terus gimana sih cara membuat kamu yakin untuk menikah dengan doi, dan gimana biar itu tuh nggak membosankan gitu kan? Kalau bayangin aja ya 4,5 tahun ketemu tiap hari itu, apalagi kayak ngebayangin kayak nikah udah kayak ketemu 24 jam gitu, bosen gak sih? Sebenarnya bosan enggak, cuma kayak mungkin kalau titik jenuh ada kali ya. Cuma maksudnya suami aku tuh kayak nggak harus kayak kita sama-sama terus meskipun udah nikah nih, kayak boleh sana main sama suku sama kayak ini quality time ya, quality jadi time dia juga orang selain suami. Dia juga nggak ganggu kayak saya harus ikut ya, enggak gitu. Jadi dia nggak hobi ngintil ya, nggak hobi ngintil, karena dia juga punya hobi sendiri. Jadi ya kayak apa tuh hobinya dia yang paling main game. Jadi quality time-nya dia lebih ke main game. Jadi ya nggak apa-apa pemirsa. Jadi kalau misalnya kamu dapat pasangan yang hobinya main game, itu lebih bagus karena main game daripada dia main cewek, iya kan?
Mohon maaf kita sehat. Iya benar. Iya, soalnya aku udah lama kan dekat sama Talita, dulu sering jalan-jalan ya kan. Jadi alhamdulillah kita lumayan sefrekuensi lah ya. Cuman mungkin rezekinya beda. Iya betul. Ya tapi semoga rezeki dalam hal keuangan sama ya, Beb. Iya amin. Iya, amin ya. Gimana? Ya, mohon maaf. Gimana? Terus Terus biar apa nggak tadi? bosan selain quality time masing-masing. Ya mungkin setiap minggu harus jalan-jalan kali ya. Oh, setiap minggu harus jalan-jalan. Misalnya kayak apa tuh jalan-jalannya Ya, itu dalam bentuk apa? Ya, Hangout atau? Iya, hangout berdua. Berdua doang. Atau enggak sama mertua juga nggak apa-apa, tapi harus kayak jangan di rumah terus gitu. Setiap minggu tuh adalah keluar ke mall. Jadi kayak beda suasananya gitu. Kalau sebelum nikah gimana? Sama juga. Sama juga. Iya, Harus. Cuma itu yang bikin kayak kayak bikin semangat udah mau hari Minggu aja nih, udah mau keluar lagi. Oh, jadi tiap hari di weekend ya, weekend. Oh iya. Gitu. Terus kalau misalnya traveling gitu. Kalau traveling boleh, tapi tergantung rezeki ya. Oh gitu, Kalau rezeki ya budget. alhamdulillah bisa. Cuma kalau maksudnya namanya pasangan baru, apalagi sama-sama baru selesai, sama-sama baru merintih karir, Iya. apalagi itu sudah nikah ya kan harus maksudnya pinter-pinter memanage, pinter-pinter nabung ya, denger ya. Jadi jangan mentang-mentang mau nikah mau gede-gedean terus nggak ada sisanya buat ditabung. Itu salah besar, karena sebenarnya masalah keuangan yang sebenarnya itu datang setelah kita menikah. Karena banyak banget kebutuhan yang kita harus tanggung sendiri. Udah nggak boleh lagi ada maksudnya kita nyusahin orang tua tuh udah nggak boleh ya kan. Apalagi nanti besok bakal punya baby atau iya bener, itu pampers aja kayak mahal banget gitu, sumpah. Susu aja, aduh. Ya makanya walaupun beliau sudah sangat berduit ya, mereka ini tetap menjalankan passionnya yang berbayar. Jadi biar nanti insya Allah punya baby bisa. Maksudnya jangan walaupun kita sudah menikah tuh jangan terlalu bergantung sama suami, karena maksudnya suami itu punya banyak banget gitu loh tanggung jawab, punya banyak banget kayak ngebayar misalnya rumah, mobil ya kan, baby. Nah kalau misalnya kita punya duit sendiri, kita kan bisa punya duit buat beli make up, beli tas, iya kan, baju, lala. benar banget. Iya, jadi mohon maaf, pembicaraan kita ini bukan berarti kita optimis atau kita pesimis. Jadi pembicaraan ini tuh lebih ke realistis. Jadi buat kalian cowok-cowok di luar sana, jangan misalnya mau seenaknya aja ajakin anak orang hidup susah. Karena itu dia bener juga. Karena sebenarnya kamu tuh harus lebih bekerja keras gitu loh. Jangan jadikan itu sebagai beban, tapi jadikan itu sebagai motivasi. Jadi buat cewek-cewek juga jangan maksudnya jangan mau leha-leha aja kamu kaki. Sama-sama belajar, walaupun memang sudah menikah, memang kewajiban suami kan untuk memenuhi kebutuhan, tapi yang namanya tersier ya kan, kayak jalan-jalan, traveling itu kan. Iya, kita kan wajib, dan maksudnya gini loh Beb, keuangan kan gak selamanya baik-baik aja ya kan. Jadi kalau misalnya kebetulan mungkin rezekinya suami lagi nggak bagus, kita sekedar punya simpenan buat nalangin sementara. Insya Allah segera melimpah rezeki. Amin. Biasanya kalau udah punya baby tuh katanya, kalau udah dapat baby tuh biasanya rezekinya beda lagi tuh. Oh iya. Dan pemirsa, saya telah membuktikan bahwa menikah itu membuka pintu rezeki. Iya benar guys, benar. Benar banget ya. Aduh, mana tadi pertanyaannya, lupa. Apa sih enak dan gak enaknya tinggal sama mertua? Ya, ayo. Mohon maaf Tante Bulan jangan nonton. Iya, Tante Bulan biasa nonton YouTube loh. Tapi kan belum nonton YouTube saya. Kalau enaknya itu mungkin gini, kan saya orang Ambon ya, jadi orang tua saya di Ambon. Jadi kalau enaknya tuh mungkin Ambon manis. Iya, Ambon manis. Masya Allah. Jadi enaknya tuh mungkin kayak ada sosok mama aja, terus ada setiap hari gitu kalau pas lagi di rumahnya mertua. Terus kan mama mertua saya juga kan kayak orang yang perhatian. Jadi jadi kalau kayak kepala sakit dikit tuh ditanya, Talita kenapa gini. Ada yang perhatiin ya, kayak mama sendiri gitu ya. Gitu. Terus gitu bisa rame-rame di rumah.
Kalau nggak enaknya itu apa ya? Ya paling gitu, nggak enak. Jeng jeng, dumba 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 Kalau dumba. Gimana? kalau nggak enaknya tuh paling kayak nggak enakan aja sih, kayak misalkan dia lagi ngelakuin hal ini terus kayak masih di kamar, ya kan nggak enak kan, nggak bantuin. Jadi akhirnya keluar, padahal males tuh, lagi pengen leha-leha aja di Iya, kamar. kayak capek habis make upin orang Iya, ya mungkin kan, habis capek. ngejob, Biasa kan apalagi kalau make up kan biasanya pergi subuh ya Iya, kan, pergi pulangnya subuh. malam kalau lagi padat-padatnya. Iya, apalagi ke weekend tuh. Iya, Terus gitu alhamdulillah. paling gitu. Terus nggak enaknya kalau dia kayak sendiri-sendiri, kan gak enak juga nggak ditemenin, kayak harus Iya. nggak enaknya tuh kayak lebih situ aja. Lebih pengen waktunya buat mertua, tapi kita juga butuh me time ya, butuh istirahat. Oh iya. Bener. Iya sih. Gak enaknya Iya pas sih. gitu. Sama kalau malas-malas pasti takut diomongin ini, ternyata si Talita nih malas banget. Kayak gitu aja. Padahal kita juga butuh istirahat Iya, ya. padahal mama. Oh gitu. Oh. Aduh. Gimana disensor? Disensor nggak? Oke, selanjutnya Talita, apa tanggapan kamu terhadap orang yang pacaran lama tapi nggak nikah atau nggak dilamar-lamar, gimana? Itu mah Atau dilamar tapi nggak ada realisasi? Aduh curhat, mohon maaf. nggak gini Kak, apa kita kan cewek cuma nunggu aja nih ya, nunggu dilamar. Dan kita pun maksudnya orang tua kita juga kalau misalkan emang nggak setuju dari awal pasti kita udah bilang dong ke cowoknya, orang tua saya nggak setuju. Tapi kalau orang tua kita setuju, dan itu otomatis kita udah nunggu dia doang nih yang lamar. Tapi kalau dia nggak lamar-lamar ya berarti kan dianya yang begitu, maksudnya dia yang sedikit brengsek. Tapi kalau misalnya gini Talita, misalnya dia mau ngelamar nih, cuman belum, jadinya curhat. Dia mau ngelamar, cuman maksudnya belum apa sih? Maksudnya sama aja lah, belum bisa terrealisasi. Iya sama aja, maksudnya kalau ngomong juga semua orang bisa ngomong saya mau dong melamar kamu, tapi kan bukti tuh yang paling penting kan bukti Kak. Iya. Percuma dia ngomong iya nanti ya saya lamar tapi nggak lamar-lamar. Nah jadi kalau misalnya kejadiannya kayak dulu ya kan, maksudnya kayak dilamar tapi nggak ada realisasi itu, berarti itu pertanda dari Allah bahwa bukan jodoh. Iya. Itu aja sih, maksudnya kayak kita udah ngelakuin usahain segala hal nih, udah perjuangin segala hal nih, tapi ujung-ujungnya memang nggak jodoh aja gitu. Bener. Jadi bukan karena ceweknya udah capek atau cowoknya yang brengsek, enggak, cuman emang bukan jodoh aja. Iya, kalau menurut aku bener-bener. yang kasus terakhir kasus terakhir. Dan Talita bener sih, cewek itu menunggu itu nggak salah juga. Jadi cewek itu dipilih itu juga nggak salah, tapi ketika misalnya kita dipilih oleh seorang lelaki ya untuk dinikahi, kita itu bisa memilih untuk bilang iya atau enggak. Iya. Jadi perempuan tuh punya kebebasan memilih itu juga gitu. Jadi perempuan tuh bukan cuman kayak enggak berdaya gitu loh. Iya. Jadi ini Nggak berdaya gitu. Iya, maksudnya bukan cuma yang penting ada yang lamar, enggak. Enggak, beneran deh. Jadi kayak aku dulu ya, aku berhak memilih aku mau terima atau enggak. Iya. Itu aja. Jadi maksudnya gak semua dong, misalnya kita yang ngelamar banyak, Iya, bener-bener. Tapi mau diterima semua, emang lo mau punya suami berapa gitu ya. Banyak. Jadi cewek itu misalnya kalau misalnya ada cowok yang ngedeketin ya kan, cowok yang ngedeketin, kamu punya pilihan untuk menyambut atau menjauh. Iya. Ya kan? Cuma kalau emang kalau pacaran udah lama kan udah kelihatan tuh, berarti memang kita mau nih. Iya. Cuma tinggal si cowoknya aja, tapi kalau cowoknya. Nah, tapi buktinya aku dilamar tapi aku enggak. Oh gitu. Ya habis gimana dong? Maksudnya kan realisasinya nggak ada. Iya, gitu, iya itu kan? dia maksudnya. Realisasinya nggak ada bukan berarti dia brengsek, cuman belum mampu aja gitu. iya. Jadi kan maksudnya aku mengerti dan dia juga akhirnya mengerti gitu kan. Jadi ini memang udah kayak keputusan terbaik buat semuanya bahwa kita nggak jodoh. Iya, Jadi yang mau aku bilang juga ke netizen tadi, jadi misalnya ada cowok yang ngedeketin, kamu punya hak untuk menyambut atau menjauh, ya kan? Terus kalau misalnya ada cowok yang lamar, kamu punya hak untuk iya atau menerima atau menolak, ya kan? Benar. Dan Talita, apa perubahan terbesarnya dari single jadi seorang istri? Perubahan terbesar ya banyak Kak. Pertama tanggung jawab. Terbesar aja deh, terbesar yang paling gede gitu. Iya. Kayak oh ternyata gini ya jadi istri gitu.
tanggung jawab terbesar kan. Iya. Iya, maksudnya kayak kalau dulu kan kalau mau hangout sama teman-teman pulang semalam apapun nggak ada yang nyariin dan nggak Oh, nggak ada yang nyari, mohon maaf. Kasian banget. maksudnya ada sih mama tapi paling nelfon kan gimana gitu, tapi nggak ada beban saya harus pulang nih karena ada yang nungguin, ada suami di rumah, Iya. harus disiapin makannya lah apanya Berarti gitu. sekarang ada kayak jam malam gitu ya? Iya. Jam berapa? Ya paling jam 9 tuh udah disuruh pulang. 9 malam, berarti nyampe rumah jam 10 lah Iya, ya. jam 10. Tapi itu kan sekali-sekali aja sekarang. Apalagi teman-teman juga udah pada sibuk jadi udah Iya, jarang. apalagi yang kayak maksudnya yang angkatannya Talita udah pada nikah, apalagi Iya. angkatan gue. Mohon maaf, ya. udah punya anak semua. Dan apa sih penting nggak pentingnya untuk share kehidupan pribadi atau kehidupan pernikahan di sosial media? Pentingnya nggak penting ya? Penting dan nggak pentingnya? Pentingnya Atau enak nggak enaknya serah deh. Pokoknya kayak apa sih, kayak aku kan kayak jarang ya, suka-suka aku aja. iya, gini kalau manfaatnya mungkin bisa jadi pembelajaran buat orang lain mungkin ya. Tapi jeleknya mungkin kalau misalkan kita kayak cerita masalah di sosmed malah jadi kayak semua orang tahu gitu masalah kita mungkin. Makanya jangan cerita di sosmed. Jadi orang Curhatnya mikir jangan sosmed, curhatnya sama sahabat, iya, ya sama kan? sama Allah. Jadi orang mikirnya loh ini dia nikah tapi nggak bahagia ngapain, jadi apa adanya, maksudnya memang apa adanya, tapi kalaupun ada masalah juga yang nggak harus bilang, nggak harus nulis kalau iya nih lagi ada masalah gini. Ya, jadi buat teman-teman kalau misalnya punya masalah sama pasangan apalagi suami, jangan pernah share di sosmed, please. Karena yang pertama, orang yang nggak tahu akhirnya jadi tahu. Iya. Ya kan? Dan maksudnya nggak semua loh orang yang benar-benar peduli, ya kan? Orang tuh kadang cuma kayak kepo doang Iya, gitu terus kan. dia nyinyir. Jadinya nyinyir, jadinya kayak, dan jejak rekam di sosial media tuh nggak akan pernah terhapus sampai kapanpun, sekalipun Iya. udah kamu hapus, ya kan? Pasti ada orang yang Ingat. ingat Iya. dan screenshot mungkin ya. Jadi berbahaya sekali. Dan Iya. maksudnya nggak usah deh cari-cari perhatian atau kode-kodein dia di sosial Iya, media iya, tuh nggak usah, bener-bener. mending langsung aja. Iya, ya langsung kan? bilang, langsung marah-marah nih bilang nih, chat ngomong. Terus resikonya adalah rawan pelakor. Iya benar. Ya, itu mohon maaf. iya itu peluang. Peluang banget buat pelakor, ya kan? Karena mereka lagi berantem nih. Iya, nggak berantem aja disikat, Iya, apalagi berantem, berantem. ya kan? Jadi itu kayak peluang besar banget buat pelakor masuk gitu. Jadi bener. kita sebagai istri juga atau sebagai apa namanya pasangan yang pasangan pokoknya mau cowok mau cewek deh jangan Iya, sampai bener-bener. karena itu bener-bener jadi peluang gitu Iya, kan. Kamu tuh nggak tahu, siapa tahu di follower atau temen sosial media kamu tuh ada yang berniat nikung kan, nggak mungkin dong dia Iya. ngomong di depan. Iya, bener, Pasti bener. diam-diam dan tiba-tiba dia udah jadian sama yang lain kan kamu bisanya nangis. Iya, aduh. Dan Talita, apa sih marriage goals menurut kamu? Mungkin bisa susah sama-sama sama senang sama-sama kali ya. Oke. Karena Emang selama ini susahnya apa sih? iya, Kayaknya nggak pernah susah deh. enggak lah. Kayaknya Pasti pasangan ada, ini tuh nggak pernah susah. Aduh. pasti ada, cuma ya gitu dia nggak mungkin di share di Iya. jadi pada orang tuanya senang aja terus pasti Iya. gitu. Soalnya menurut saya kalau misalnya memang kayak ini maksudnya kayak gimana ya, kayak gitu, maksudnya kayak senang sama-sama susah sama-sama tuh ini yang dibilang pernikahan yang sesungguhnya guys. Kan kalau pacaran mau susah maksudnya kayak belum tentu mau susah sama-sama, tapi kalau Iya. nikah mau nggak mau Ya kan, mau mau nggak mau ya terpaksa ya Bu. harus ya Iya. begitulah. Karena sebenarnya juga kayak sosial media kan kayak apa ya, kita tuh share kebahagiaan, Iya, share sukacita, Iya, share manfaat, bukan share kesedihan atau kebencian, ya kan? Iya bener. Nah, terakhir Wah. beneran terakhir. Talita, Mm-mm. pesan untuk para jomblo Supaya ya supaya kalau misalnya nanti menjalani pacaran lama ya insya Allah, mohon maaf jomblo semoga segera mendapatkan pasangan kalau buat yang halal. kalau buat yang jomblonya nih, kalau buat Iya. yang jomblonya sih mending gak usah pacaran lama, langsung aja gitu. Kayak Misalnya aku ya. kalau misalnya udah yakin gitu kan, jalan untuk menuju yakin bukan cuma karena pacaran lama. Iya, Maksudnya bisa sholat istikharah, bisa minta petunjuk kepada Allah Iya, gimana betul nih. sekali. Kalau buat yang jomblo, tapi kalau udah yang pacaran lama ya udah lanjut aja dulu. Kalau Iya. misalnya memang semakin lama semakin gak ada
kepastian. Jangan pesimis tapi jangan terlalu optimis. Iya, Realistis bener. aja, Beb. Bener. Realistis aja. Kalau misalnya pacaran lama tapi memang ujung-ujungnya kita melangkah maju, walaupun pelan tapi melangkah maju. Iya, That's okay. iya benar. Melangkah menuju halal. Kelihatan lah kalau misalnya dia Iya. memang serius. Dan pasti ada sih, maksudnya kalau aku dulu kan kayak sama suami ini walaupun nggak lama ya, cuma kenal sebentar, ta'aruf doang, itu kayak udah ada klik gitu loh. Iya, maksudnya Kayak kita udah tahu, oh kayaknya dia nih, Iya benar. iya kan? Ya kan, cuman ya gitu deh. Maksudnya ya mungkin tuh salah satu yang apa Petunjuk dari Allah. Allah. Iya, jadi pas dulu putus langsung ini, Iya, maksudnya langsung dateng. Maksudnya langsung ada. Iya, jadi buat kalian juga yang pacaran lama, kalau menurut aku kalau memang kalian gak yakin dan udah ada indikasi bahwa feelingnya kayaknya susah nih, kayaknya bukan nih, nggak ada salahnya untuk break dan membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi yang lain. Karena misalnya gini ya, kamu pacaran lama nih, tapi nggak mau putus, tapi juga nggak mau maju. Jadi ibaratnya tuh kayak dia tuh berdiri di depan pintu rumah dan ngehalangin yang lain buat masuk. Iya benar. Tapi dia juga nggak mau masuk. Ngerti gak sih? Maksudnya jadi kalau aku ya suruh dia nyingkir dikit biar yang lain bisa bertamu. Iya. Dan akhirnya kita tahu kita bisa memilih yang terbaik. Toh kalau memang jodoh kita bakal balik kok. Iya benar, kan? benar. Ya kan? Ya kan? Akun dakwah. Bukan akun dakwah. Ini apa? Hotman. Oh iya, Hotman. Aduh, Masya Allah gara-gara terinfluence sama si Raden nih. Oke, alhamdulillah selesai sudah percakapan kita. Semoga ini bisa diambil hikmahnya ya. Tolong diambil yang baik-baiknya aja dan tolong dilupakan yang buruk-buruknya. Insya Allah ini memang kita buat ini biar jadi membuka pikiran-pikiran banyak orang ya, buat yang nonton. Semoga tapi kita selingin dengan bercanda sih, nggak apa-apa ya, jangan terlalu serius lah ya, ntar bosen ya kan. Nah, sebelum kita mengakhiri acara Hotman hari ini, jadi aku mau kasih lihat ini tuh makeupnya Thalita. Bagus banget ya kan, ini halus dan beneran awet. Ini udah kayak dari tadi banget ya, dari tadi pagi banget, alhamdulillah. Dan buat kalian yang di Makassar dan sekitarnya yang pengen make up yang awet, halus kayak ini, bagus kan? Langsung aja kontak ke Thalita. Instagramnya apa? Thalita Makeup. @Thalita Makeup ya kan. Jangan lupa di follow dan juga follow Instagram aku @gadismerah_. Oke guys, biar kita lebih semangat buat konten lainnya di Hotman ini yang di Jodoh Oh Tak Kemana, please banget mohon bantuannya untuk subscribe, like, comment, and share karena semua itu gratis dan bisa jadi amal ibadah ya kan. Amin. Biar kita lebih semangat dan buat konten lagi ya kan? Bermanfaat buat insya Allah buat orang banyak. Ya kan, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.